sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan salam sejahtera buat kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis hari ini, kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas daripada firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini, Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya nas ini tidak berbicara secara langsung tentang bencana alam. Tidak menyatakan bahwa tindakan Allah lah yang menghukum manusia berdosa melalui bencana alam. Kalau kita boleh melihat, persoalan yang terjadi saat ini adalah jika terjadi suatu bencana alam, apakah kita memahami bahwa itu adalah bentuk dari hukuman Allah? Kita sudah mendengar dari zaman ke zaman ada banyak bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bencana yang begitu besar pada masa-masa yang masih kita dengar, tsunami,
banjir bandang, ya kebakaran, belum lagi musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah kita berpikir semua kejadian itu adalah sebagai tindakan penghukuman Allah akan dosa manusia? Tentu saja nats ini tidak sedang berbicara tentang hal tersebut. Kita pun tidak harus menghakimi orang-orang yang menjadi korban sebuah bencana. Kalau di Jawa, Gunung Merapi, di Sumatera Utara, Gunung Sinabung yang seringkali meletus ya, meledak, menumpahkan lahar yang membawa kerugian baik jiwa, terutama untuk mata pencaharian warga yang ada di sekitar gunung tersebut. Apakah kita mau mengatakan sepenuhnya ini adalah dosa manusia? Memang kadangkala ada penilaian bahwa manusia sudah begitu jahat, tidak lagi takut akan Tuhan. Manusia menduakan Allah. Manusia begitu sombong dengan apa yang tengah dimiliki, sehingga Allah menjadi murka. Itu pernah kita dengar. Baik karena perilaku orang-orang yang ada di sekitar Gunung Merapi ataupun orang-orang yang datang membawa sesajen penyembahan kepada yang diyakini yang ada dan memberikan pertolongan dalam kehidupan orang yang datang ke sana. Begitu juga di Sinabung ada kita mendengar hal-hal tersebut. Tapi bukan berarti kita boleh membenarkan sepenuhnya dan menghakimi orang-orang seluruhnya yang ada di sekitaran gunung tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini terutama adalah bagian dari tanggapan Tuhan Yesus Kristus akan pertanyaan tentang kedatangan kerajaan Allah. Pertanyaan ini pun tetap menjadi misteri bagi semua agama, yaitu perihal apa yang terjadi saat akhir dunia ini. Dalam nas ini Yesus tidak memberi jawaban yang memuaskan, dan tentu jawaban itu pun tidak akan pernah dapat memuaskan semua orang. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, dalam perikop saat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Tuhan Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan anak manusia yang adalah menggambarkan anak manusia itu adalah anak Allah yang diurapi Tuhan Yesus sendiri. Itu tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga. Sikap waspada dan berjaga-jaga yang dimaksud adalah tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap menjaga perilaku hidup, moral, etika, tetap memperlakukan kasih yang dari Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap waspada
dan berjaga-jaga. Itulah yang terpenting daripada sekedar mencari tahu apa tanda-tanda kedatangan Anak Manusia. Itu nasihat Tuhan Yesus dalam perikop hari ini. Melihat tanda dan membaca situasi menjadi kepekaan rohani yang senantiasa diperlukan oleh setiap orang percaya yang menantikan hari penghakiman, yang merindukan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang setia sampai pada Maranatha. Gambaran Tuhan Yesus tentang hari-hari menjelang kedatangannya pada akhir zaman sungguh dapat menyebabkan timbulnya rasa takut dalam hati kita manusia. Apabila kita merasa takut, maka kecenderungan alami dari kita adalah untuk mencari rasa aman dalam hal-hal yang sudah begitu familiar, hal yang biasa bagi kita, yang dapat memberi rasa damai dan stabilitas kepada kita. Namun Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya bahwa pada hari kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka tidak boleh kembali ke rumah mereka untuk mengumpulkan barang-barang milik mereka. Tuhan Yesus mendorong mereka dan kita semua di zaman kita saat ini tentunya untuk menemukan rasa aman dan damai itu sendiri dalam kehidupan kita, yaitu hanya ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, di dalam kehendaknya, di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Tuhan Yesus menjelaskan dalam perikop ini bahwa kedatangan kerajaan Allah akan meliputi seluruh dunia pada waktu Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk yang kedua kali. Itu dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-26 dan 27. Tuhan Yesus memberikan contoh yang menjelaskan situasi yang akan terjadi menjelang kedatangannya, yaitu akan terjadi pada zaman Nuh, di mana semua orang tidak percaya bahwa akan datang bencana dahsyat, yaitu air bah yang akan membinasakan semua makhluk hidup. Bahkan dikatakan mereka mengolok-olokkan Nuh terhadap apa yang dia kerjakan, yaitu membuat bahtera yang besar. Mereka tidak mempersiapkan diri karena tidak percaya kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan firman-Nya. Itu sebabnya mereka semua binasa kecuali Nuh, istri, anak-anaknya, dan para menantunya, dan juga hewan-hewan yang telah dipersiapkan Allah. Tuhan Yesus pun memberikan contoh yang kedua, yaitu tentang teknologi dan bisnis pada waktu itu. Tetapi karena dosa dan kekejian di mata Tuhan, maka Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan hujan belerang, seperti dikatakan dalam ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus menjelaskan keadaan ini kepada muridnya, dan salah seorang dari mereka, yaitu Rasul Petrus, menulis dan menggambarkan kembali keadaan manusia pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu boleh kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 12. Dikatakan, di mana banyak orang hanya hidup dikuasai hawa nafsunya, mencemarkan diri, menghina dan menghujat kemuliaan Allah, sama seperti hewan yang tidak berakal, dan oleh perbuatannya yang jahat akan binasa seperti binatang liar. Itulah sebabnya kita harus terus bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan.
kita diingatkan dalam nats ini bahwa manusia dalam menantikan kerajaan Allah ada dua kelompok orang. Ada yang secara detail mencoba mencari dengan logika, memperhitungkan dengan pemikiran sebagai manusia, dan mencoba juga untuk mencari tanggalnya, ketepatan waktu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai tanda dari akhir dunia ini. Memaksakan kehendak, dan itu masih kita dengar beberapa aliran ajaran sesat yang menyatakan ini sebagai prediksi, perhitungan dengan logika mereka, tapi semuanya tidak ada yang terrealisasi. Akhirnya mereka bunuh diri, dan ada yang mencoba kembali merevisi perhitungannya, tetapi juga tetap meleset. Karena Tuhan Yesus juga sendiri katakan, anak manusia pun tidak tahu, hanya Allah saja. Siapa kita manusia sehingga kita bisa mencoba untuk lebih memahami, lebih mengerti, dan bisa menentukan hari kedatangan Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah seperti yang digambarkan tadi. Manusia tidak peduli kawin dan dikawinkan, makan, minum, mabuk-mabukan, berpesta pora. Ada yang begitu gila dengan pekerjaannya, mencari sesuatu yang dianggap bisa menyenangkan, memberikan kenyamanan, keselamatan dalam kehidupan. Inilah dua kelompok manusia yang masih terus menjalani kehidupannya. Dari digambarkan dalam nats ini, kehidupan Nuh, zaman Nuh dan Lot, sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kehidupan kita ini berakhir. Hal ini juga tentunya yang tengah dijalani oleh manusia, kita yang hidup di zaman kita saat ini. Untuk itulah jemaat yang terkasih, nas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan main-main dengan apa yang kita perbuat. Jangan main-main dengan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Sebaliknya, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki semangat untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang dinyatakan dalam ayat 35, atau dimulai dari ayat 30 sampai 35. Hal ini menjelaskan tentang akan terjadinya bencana yang besar. Tetapi apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang mampu dan mau menyelamatkan kita. Sekalipun terjadi banyak goncangan, bencana, musibah, kita harus jelas menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan yang hidup, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga sebagai utusan Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Itu penegasan di dalam ayat 36 dan 37. Jemaat yang terkasih, kita tahu banyaknya peristiwa dalam perjalanan hidup ini, baik yang menggembirakan maupun yang menghancurkan, seharusnya membuka hati dan pikiran kita untuk membaharui kehidupan kita dan bertobat dari semua kesalahan dan dosa kita. Akan tetapi orang-orang yang hati dan pikirannya hanya berpusat pada kenikmatan duniawi, tentu saja sulit melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini sebagai pernyataan kehendak Allah untuk menghindarkannya dari kebinasaan seperti yang dialami manusia pada zaman Nuh dan Lot. Lewat kisah Nabi Nuh, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memilih dan tinggal di dalamnya, karena Dia adalah kehidupan. Dia adalah sumber dari segala berkat
yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Memilih berada di luar Yesus pasti menghancurkan kehidupan yang Dia anugerahkan kepada kita. Dan tentunya itu menjadi satu pertanda hilangnya kehidupan kekal yang dijanjikan. Namun sikap beriman kepada Tuhan Yesus, itulah yang patut kita jaga. Kita pelihara terus menerus. Orang diselamatkan bukan karena memiliki ini dan itu. Ini jelas dalam situasi COVID-19 sekarang ini. Bukan hanya orang yang susah, bukan hanya orang yang miskin, tetapi juga para terpelajar, bahkan para dokter, orang-orang yang memiliki posisi yang penting, kedudukan yang tinggi, perekonomian yang luar biasa, tidak bisa menjamin keselamatan hidupnya di dunia saat ini, apalagi untuk kehidupan kekal nanti. Oleh karena itulah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita agung-agungkan, tidak ada apapun, siapapun yang bisa menjamin keselamatan hidupnya, baik untuk kehidupan di dunia saat ini dan juga untuk kehidupan nanti. Tapi biarlah, sekalipun nas firman Tuhan hari ini dengan tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam, tetapi bukan bencana alam yang menjadi tanda-tanda dari kuasa Allah yang bisa kita yakini, yang boleh menunjukkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi semua kejadian, semua peristiwa yang kita alami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun apa yang bisa kita lihat di dunia ini, itu adalah sebagai tanda-tanda juga yang boleh kita perhatikan. Namun jelas firman Tuhan katakan hari ini, bukan tanda-tanda itu yang terpenting, tetapi kewaspadaan, kehati-hatian, iman, pengharapan yang hidup dalam suka dan duka, dalam keberhasilan, dalam segala bencana musibah, kesetiaan kita, pengharapan yang hidup kepada kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang terpenting. Orang diselamatkan bukan karena pengakuan dia percaya. Matius 7 itu jelas katakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Jadi bukan karena kita mengatakan percaya, tapi bagaimana kita mempercayakan segenap kehidupan kita, apapun yang terjadi. Bukan karena kita memiliki ini dan itu, tetapi karena kita memiliki keyakinan Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita, dan Tuhan mau dan mampu melepaskan kita dari semua musibah bencana yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Orang yang beriman tidak akan dipenuhi dengan banyaknya kekhawatiran karena perkara-perkara yang terjadi, yang dilihat, yang didengar dalam kehidupan ini. Sebab ia percaya, kita percaya Allah sanggup menyelamatkan dan memberikan kehidupan seperti yang kita harapkan. Biarlah keyakinan kita, pengharapan kita kepada kasih dan kuasa Allah akan memampukan kita tetap setia menghidupi kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang berguna untuk semakin menumbuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan sembari hidup kita ini
menjadi alat berkat Tuhan melalui penghiburan kita, melalui semangat yang kita berikan kepada orang-orang yang berduka, orang-orang yang mengalami bencana, dan juga tentunya bantuan, pertolongan, tindakan, aksi yang nyata yang bisa dirasakan langsung oleh saudara-saudara kita yang menderita.